kurang setengah menit Ustaz. Menunggu Ustaz, tapi tidak mengapa, kami selalu setia Ustaz. Setiap hitungan ada. Jadi ya kami ini selalu menunggu karena kami tahu yang datang ini adalah guru untuk memberikan ilmu. Jadi kami menunggu kepada Ustaz, walaupun nanti Ustaz kita pengajian kayaknya nggak sepanjang Ustaz, karena waktu kita kan memang terbatas sampai pukul 14 waktu Indonesia bagian Darmawansa. Nah, mungkin Ustaz kan pakai waktu Johor kan, ya kita pakai Darmawansa Ustaz. Untuk tidak memperpanjang kalam, kita silakan kepada Ustaz untuk menyampaikan kajian pada hari ini. Mohon maaf Ustaz, kami tembak langsung aja Ustaz. Kami tahu Ustaz capek gitu ya. Tapi gak apa-apa Ustaz ya. Oke Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Segenap sivitas akademika Darmawansa Medan yang saya muliakan, mari kita mulai dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak puji-pujian kepadanya, kemudian memohon salawat dan salam ke atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, itulah namanya aktivitas dan karu-karuan krodem semua di mana-mana. Mohon izin, waktu yang tersisa kita bicara ringan-ringan saja tentang hikmah Ramadan. Dalam satu hadis kata Nabi, di antara kekhususan yang ada pada Ramadan tidak ada pada bulan yang lain. Wa futihat abwaabul jannah wa lam yughlaq minha bab. Pada bulan Ramadan kata Nabi, pintu-pintu surga semuanya dibuka, tidak ada satupun pintunya yang ditutup. Coba dirahmati Allah, saya sering sampaikan kepada para jemaah bahwa kita ini, Bapak Ibu, bukanlah anak-anaknya dunia ini, tapi kita ini adalah putra-putrinya surga. Jemaah dirahmati Allah, gajah yang pertama itu, Ibu, diciptakannya di bumi ini. Rusa yang pertama itu diciptakannya di bumi ini. Kerbau yang pertama itu diciptakannya di bumi ini. Pohon kelapa yang pertama kali tumbuh itu diciptakannya di bumi ini. Tapi manusia pertama itu diciptakannya bukan di sini. Diciptakannya di sebuah tempat. Al-Quran menyebutnya jannah, kita menyebutnya surga. Bayangkan Ibu Bapak, sekiranya insiden buat terlarang itu tidak terjadi, sekiranya Adam dan Hawa itu tidak dikeluarkan dari surga, mestinya bukan di sini kita lahir, tapi kita lahir di jannah, di surga. Iya. Sampai dalam tafsir ada sebagian ulama yang berpendapat bahkan dari 22 pasang kembar lagi perempuan anak-anak Adam itu, ada satu pasang yang sempat lahir di surga, yaitu Qabil dan kembarannya Ikrimah. Jadi waktu Allah bilang qulna bitu minha jami'a, sekarang keluarlah kalian semua dari surga, bukan 2 waktu itu, tapi 4. Maka Ibu Bapak, dari 22 anak kembar Adam ini, laki perempuan itu, lajang yang paling tampan itu Qabil, karena lahir di surga. Dan gadisnya yang paling cantik itu adalah Ikrimah, karena lahirnya di surga. Makanya ketika Allah menyuruh Adam menikahkan anak-anaknya, gak bisa dihindari incest, kawin saudara, karena gak ada anak orang lain. Tapi paling tidak tetap harus dibuat jarak, setidaknya jangan saudara sekembaran, diselang-seling. Qabil menikah dengan kembaran Habil,
Habil menikah dengan kembaran Qabil. Nah, Qabil jelas menolak karena yang lainnya itu, saudara itu lahirnya di dunia, standar semua mukanya. Kita ini Pak, kayaknya ini keturunan anak-anak yang lahir di dunia nih, standar semua di bawah kita kan. Tapi di dunia ini Bapak Ibu Ustaz ya, ada orang-orang yang cantik itu macam penghuni surga. Ada cantik-cantik Pak. Pak Johar Arif bin Profesor cerita, dia ke Turki katanya. Di Turki itu semua cantik itu. Kalau kita berdiri ngadep ke depan, ada 20 perempuan di belakang kita jejer, kita nggak usah mulai ke belakang, ambil aja kerikil kecil lemparkan ke belakang, kena yang mana aja dapatnya pasti cantik. Iya. Tapi jangan buat kayak gitu pancur batu Pak. Bahaya. Ada Pak orang-orang negeri-negeri yang Masya Allah Uighur itu Pak macam orang-orang surga. Kayaknya ini keturunan Qabil nih dengan kelima, ya kan? Sampai akhirnya terjadilah yang sudah kita sama-sama tahu. Wallahu a'lam. Tapi sekiranya buah terlarang itu tidak terjadi, Adam dan Hawa nggak dikeluarkan dari surga, kita nggak terlahir di sini. Kita tuh mesti terlahirnya di surga. Subhanallah. Jemaah dirahmati Allah, karena kita ini bukan anak-anaknya dunia ini, maka sudah barang tentu dunia ini tidak mungkin Pak mau selama-lamanya melayani kita di sini. Tak mungkin. Hubungan kita dengan dunia ini bukan tentang kita masih suka atau tidak suka dengan dunia ini. Tapi hubungan kita dengan dunia ini adalah tentang apakah bumi ini masih berkenan dengan kita atau tidak. Kalau bumi ini tidak berkenan dengan kita, sesuka apapun kita tinggal di sini, dia punya banyak cara untuk menyingkirkan kita dari sini. Ya, saya perlu menyampaikan ini, jemaah dirahmati Allah, karena ini Ramadan, pintu surga sedang dibuka. Ini adalah momentum untuk mengokohkan kembali visi akhirat kita. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kita ingat Pak 3 tahun yang lalu ketika kita berada di puncak pandemi, cemana mencekamnya tinggal di muka bumi ini, di mana-mana kepanikan, ambulan meraung nggak pernah berhenti. Jangankan beraktivitas, bernafas saja kita takut. Rumah sakit penuh, kematian setiap saat sampai harus dibuka lahan pemakaman baru di banyak tempat. Ya, jam 10 malam ada teman saya anggap dia seperti abang. Facebooknya pun masih ada sampai sekarang. Masih ada Facebooknya bahkan saya sekarang. Dia nelpon jam 10 malam. Ustaz, dengan apa terputus-putus? Saya kena COVID Ustaz. Masya Allah, saya bilang, gimana ceritanya? Pagi minggu lalu istrinya melahirkan. Dia jaga di rumah sakit, kayak dari situ menang. Apa saya terputus-putus? Saya dirawat di lorong Ustaz, di rumah sakit khusus, nggak ada ruangan. Tolong komunikasikan sama gubernur supaya dimintakan kamar buat saya. Kalau dirawat di kamar dengan perawatan intensif, saya yakin saya bisa selamat nih Ustaz. Dan saya jumpai gubernur. Tapi waktu itu Ustaz, jangankan gubernur, kalau ada di atas presiden sekalipun telepon rumah sakit, tetap nggak ada ruangan. Kan nggak mungkin orang dikeluarkan dari kamar untuk masukkan kawan kita, nggak mungkin, nggak mungkin. Tapi pagi-pagi sudah telepon saya, Ustaz, kita dapat kamar kosong pagi ini, ada yang mati, alhamdulillah. Itu Pak kalimatnya. Ya Allah, itu kalimatnya. Saya pun ikut ucapan alhamdulillah. Kita masukkan Tuhan kita, Ustaz, ya makasih syukur, saya bilang gitu. Tapi gitu masuk, saturasinya terus menurun, udah gak ada komunikasi. 4 hari dari itu dia meninggal. Coba dirahmati Allah, Februari lalu gempa menghantam Turki. Para ilmuwan menyebut itu mega bencana. Dalam kurun waktu 400 tahun belakangan ini nggak ada yang bisa menandingi gempa di Turki itu. Epicentrumnya di darat. Bahaya gempa itu kalau epicentrumnya di darat. Di Aceh kemarin Pak, walaupun lulu lantah Aceh, tapi epicentrumnya di laut.
dan kedalamannya cuma 17 km. Jadi permukaan bumi itu macam diremas-remas gitu. 10 provinsi jadi bubur. Radius bencananya 500 km persegi. Efek kerusakannya kata para ilmuwan setara dengan 500 ledakan bom nuklir. Dan sampai sekarang korban tewas yang dievakuasi Pak 50 ribu jiwa. Tapi kata Presiden Erdogan, radius bencana 500 km persegi itu adalah hunian bagi 15 juta warga Turki. Hilang Pak, dikubur hidup-hidup di dalam reruntuhan itu. Begitulah dunia ini menyingkirkan kita. Walaupun kita masih sangat senang dengan dia, ya kan? Cuma dirahmati Allah, 100 tahun dari sekarang, kalau ada kalender di rumah-rumah warga, 100 tahun dari sekarang pakai 2123. Kira-kira siapa presiden waktu itu Pak? Kita nggak tahu, tapi bukan yang sekarang lah pastinya kan, tukar lah itu. Siapa gubernurnya kita nggak tahu, siapa wali kota kita nggak tahu. Cemana ramainya kota ini kita nggak bisa bayangkan. Cemana padatnya lalu lintas kita nggak bisa mikirkan. Cemana majunya teknologi waktu itu. Kira-kira Pak, alat-alat seperti Android ini seperti apa waktu itu? Ya. Tapi pertanyaannya, di mana kita saat itu? Ketika angka di kalender itu 2123, di mana kita saat itu? Masya Allah. Urusan kita dengan dunia sudah selesai. Jejak-jejak kita pun bahkan sudah hilang, dan nama kita pun nggak lagi dikenal. Bapak Ibu tahu 100 tahun dari kita sekarang, siapa orang yang hidup 100 tahun dari kita sekarang? Kakeknya kakek kita. Karena kakek saya itu meninggal 50 tahun yang lalu. Jadi 100 tahun dari sekarang itu kakeknya kakek saya. Demi Allah Pak, saya nggak pernah mengenal dia, karena cemana mukanya, seperti apa suaranya, bahkan siapa namanya saya nggak tahu. Mana mungkin saya mengenal dia? Begitulah nasib kita nanti 100 tahun yang akan datang. Kita nggak dikenal lagi, karena yang hidup di sini Pak bukan anak-anak kita lagi, bukan cucu kita, bahkan bukan cicit kita, tapi cucunya cucu kita. Mana mungkin dikenalnya lagi? Ya kan? Kalaupun tersisa nisan pada waktu itu Pak, udah terbenam itu di rawa-rawa, nggak diziarahi orang lain. Selesai urusan itu. Saya ambil angka yang pasti 100 tahun. Tapi kalau nengok bentuk-bentuk kita ini 50 tahun belum tentu nyampe. Ya kan? Iya. Al-Quran bahkan menawarkan law yu'ammaru al-fasanati wa ma huwa bimuzazziqihi minal adabi ayyu'ammar. Kalau umurmu dipanjangkan sampai 1000 tahun di dunia ini, kata Allah, nggak ada yang kau dapat selain penderitaan. Ada yang mau hidup 1000 tahun kayak kita sekarang? Mau ngapain? Ibu hidup 1000 tahun, udah nggak ada yang bisa dinikmatin. Buka Instagram aja udah nggak bisa. Main Facebook ini udah nggak bisa. Nggak bisa. Ada dokter spesialis Pak umur 100 tahun masih mau rumah sakit makin. Megang suntik geletar ibu mati pasiennya. Ya, 1000 tahun mau ngapain? Saya sudah punya tetangga, ceria orangnya, tapi baru udah 80 tahun, gulanya 700 Ibu. Jadi alat yang kayak gini itu Pak udah nyerah, dia cuma 500 mental, 700 gulanya. Aku Ustaz kalau ke apotik, anak-anak muda itu nyandain aku aja, orang itu kan kenal muda. Cuma ada sandanya Pak, kata orang itu kok nggak mati-mati Bapak, kata orang itu. Udah 80 tahun, gula udah 700, ngapain nggak mati coba? Begitulah dunia ini. Jemaah dirahmati Allah, kita sadar bahwa kita pasti akan menyingkir dari dunia ini. Kita sadar pasti kita akan berpisah, kita sadar bahwa kita pasti akan berangkat. Tapi pertanyaannya, setelah kita menyelesaikan urusan kita dengan dunia ini, kemana kita mau pergi? Kemana kita mau pergi? Jemaah yang saya muliakan, ngaji kayak gini nih Pak, kayaknya perlu dilakukan di kantor-kantor pajak, di Departemen Kementerian Keuangan, di DPR RI itu perlu tuh ngaji kayak gini.
Iya nggak sih? Iya. Iya. Cuma yang saya muliakan dari rahmat Allah begini Pak, begini. Kadang-kadang Pak, ada orang hidup tanpa visi. Menghadapi manusia seperti ini lebih sulit daripada berhadapan dengan seekor kambing. Coba di depan kambing kita letakkan seikat rumput dengan sebutir permata. Kira-kira mana yang dipilih kambing? Rumput. Kalau kita nasihati kambingnya gimana? Pilih permata, ini harganya miliaran. Kamu jual, beli tanah ratusan hektar, rumput nggak habis-habis tumbuh di situ. Kira-kira kambing percaya nggak? Percaya Pak. Karena dia punya otak, tadi nggak punya visi. Bagi kambing, hidup itu hanya tentang apa yang ada di depannya, yang nampak dengan matanya. Cuma itu. Rumput yang seikat juga itu Pak dipilih. Cuma dirahmati Allah, ada orang yang hidup gak punya visi. Maka hidupnya itu hanya tentang apa yang ada di depan mata kepala. Lain itu gak ada. Gitu. Ya. Cuma dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya ada satu kampung yang bisa kita datangi setelah kita menyelesaikan urusan dengan dunia. Kampung itu namanya akhirat. Kalau nggak ke situ kemana? Nah di situ ada dua dusun tuh. Yang satu namanya Nar, yang satu namanya Jannah. Dua dusun, ya kan? Di kampung yang bernama Nar itu kita nggak mungkin sanggup di situ demi Allah. Kenapa dia dinamakan Nar, Pak? Nar itu artinya neraka, bukan. Nar itu artinya api. Dari mana itu arti neraka itu? Neraka itu kita nggak tahu itu bahasa apa. Tapi nar dalam bahasa Arab artinya api. Kenapa tempat itu dinamakan nar? Karena tidak ada satu pun jenis hukuman di tempat itu yang tidak berhubungan dengan api. Yang dipanggang, dibakar, direbus, ditusuk, dipakaikan sendal dari bara api, disiram dengan tuangan yang membara. Semua hukuman terkait dengan api di situ. Jadi Allah nggak akan ada yang sanggup di situ. Satu-satunya pilihan kita tempat jannah itu. Persoalannya banyak orang yang nggak punya visi. Mereka bermain-main Pak dengan urusan ini. Ya, saya buat analogi begini. Cuma dirahmati Allah, kalau di satu kampung Pak ada 1000 orang tinggal di situ. Tahu-tahu ada seekor harimau keluar dari hutan berkeliaran di tengah kampung itu. Ada yang melihatnya, bahkan merekam dengan video di-share kepada semua penduduk kampung. Kira-kira Bapak Ibu dari 1000 orang yang tinggal di kampung itu, mereka tahu ada seekor harimau yang berkeliaran di tengah kampung itu. Dari 1000 orang yang tinggal di situ Pak, berapa orang yang ketakutan? Yang ketakutan berapa orang? Berapa orang itu yang ketakutan? Semuanya ketakutan. Padahal Pak, harimau itu kalaupun menerkam warga malam itu, satu warga aja paling diterkamnya. Dimakan dia kenyang, dia dingin. Peluang kita yang menjadi korban diterkam harimau itu adalah 1:1000. Artinya belum tentu kita yang diterkam. Banyak kok orang tinggal di sini, gitu kan? Tapi entah kenapa semua orang ketakutan di kampung itu. Terus saya tanya Bapak Ibu, peluang kita masuk surga atau masuk neraka itu 1:2? 1:2. Karena kita ini kalau nggak masuk surga pasti masuk neraka. Terus saya mau nanya Bapak Ibu, di antara kita di sini nih, siapa yang sudah dapat jaminan pasti dimasukkan surga? Tunjuk tangan. Ada? Belum ada. Terus kenapa kita nggak khawatir? Kenapa nggak gelisah? Kenapa nggak menangis? Kenapa nggak ketakutan? Gitu kan? Bahkan belum juga kita serius dengan visi akhirat itu. Gimana ya? Ya kan? Cuma dirahmati Allah, di dunia ini Bapak Ibu yang paling pasti itu kematian. Yang paling penting itu ibadah. Yang harus disegerakan itu sholat.
Adapun dari satu waktu sholat ke waktu sholat yang berikutnya, di antara celah-celah waktu itulah terselipnya ajal kita. Cuma itu yang pasti. Selain itu main-main semua dunia ini. Saya tengok Ferdi Sambo, ya, 9 bulan yang lalu Pak, dia mempermainkan dunia ini, ya kan? Dia apa namanya, konduktornya dia mengarahkan permainan dunia ini. Tapi sekarang Pak, dia dipermainkan oleh dunia ini. Kira-kira kalau diberi kesempatan untuk memutar waktu, mau nggak dia memutar waktu? Ya kan? Iya. Cuma yang saya muliakan dari rahmat Allah, dunia ini Bapak Ibu, banyak kekacauan yang timbul di sini karena kita menyerahkan dunia ini kepada orang-orang yang rusak visi akhirat. Menyerahkan dunia ini kepada orang-orang yang rusak visi akhiratnya, itu sama saja dengan menitipkan anak domba kepada seekor serigala. Habis Pak, nggak disisakannya itu apapun sama kita. Betul kan? Iya. Kita titipkan urusan dunia ini sama orang yang rusak visi akhiratnya, itu sama dengan menitipkan anak domba kepada serigala. Mau berharap apa kita? Ya, kemarin kepolisian goncang, berikutnya perpajakan goncang, keuangan goncang, semua juga kalau dibuka goncang sebenarnya. Nggak sikit yang mereka ambil, pantas lah nggak ada apa-apa lagi deh, iya. Mau beli aja Pak, sholat, ya Allah harus pakai ini, pakai ini. Tadi saya tengok video ya kan, ada TKI di Malaysia Pak, posting video pom bensin di sana. Di sana kan otomatis semua. Kata dia, nih lihat di Malaysia orang nggak ada, tapi minyaknya ada. Di Indonesia orangnya banyak, tapi minyaknya nggak ada. Kata itu kan. Udah ngantri berjam-jam, tulisannya sholat dalam perjalanan. Jalan di mana pun kita nggak tahu, kata gitu. Ujung-ujungnya nggak ada rupanya. Nggak disisakan apa-apa lagi kita. Untuk beli aja macam pun bisa, apalagi minta. Ya kan? Karena apa? Karena yang mengelola negeri ini adalah orang-orang yang rusak visi akhiratnya. Itu dia masalahnya. Jemaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah, nah di 2024 nih, ya, jangan terulang lagi kebodohan ini Pak. Singkirkan itu bandit-bandit itu, ya. Screening betul siapa yang mau kita dukung. Iya, screening betul siapa yang mau kita dukung. Pastikan. Ya. Nah jemaah yang saya muliakan, adapun tentang kita Ramadan, pintu-pintu surga sedang dibuka. Ini adalah momentum buat kita. Kita patut-patutkan diri kita, pantas-pantaskan diri kita. Supaya apa? Supaya dari sekian banyak orang yang berRamadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang dengan rahmatnya bahwa kita adalah salah satu orang yang patut nama kita dicantumkan dalam daftar penghuni surga. Amin. Ramadan berakhir, pintu surga kembali ditutup, nama kita sudah tercantum di situ. Subhanallah. Ya kan? Maka jangan main-main Pak dengan Ramadan. Enggak usah lebay kali. Kadang-kadang Pak, Ramadan macam kena musibah. Jam 9 itu sudah pukul 5 Ramadan. Kena tsunami. Jam 12 udah mereng-mereng ditegur udah ngejawab. Dalam hati saya nggak semenderita itulah dibikin Ramadan ini, ya kan? Nggak semenderita itu. Iya. Ayo dong energi. Pak, perang dahsyat di masa Nabi Badar Ramadan, penaklukan Makkah, Fathul Makkah Ramadan. Sampai kata Nabi, man shoma yawman fi sabilillah azza wa jalla zazzahallahu bidzalikal yaum sab'ina kharifah. Siapa yang berperang di jalan Allah dalam keadaan berpuasa, satu hari dari puasa yang dia kerjakan fisabilillah itu membuat dia dijauhkan Allah dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Jangan Ramadan membuat kita jadi gak produktif. Nanti orang akan merendahkan agama itu. Ayo pacu diri kita. Kita menjadi insan yang
luar biasa pada saat bulan yang luar biasa ini datang. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini nama kita betul dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai daftar orang-orang yang pantas memenuhi surganya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, cepat, tepat, pas sasarannya. Dan ceritanya surga. Tapi ujungnya 2024 ngeri kan? Saya tadi nunggu ini kita surga 2024 kapan? Betul, ditutup dengan 2024. Itu ciri khasnya Ustaz Heriansa. Tadi sebenarnya kalau Ustaz nggak terlambat, nah gitu dia. Kajian kita bukan ini sudah disiapkan tadi sebenarnya. Nah gitu dia. Tapi ya alhamdulillah dapat dikit kajian tentang bagaimana bahwa kita ini punya pilihan dua. Akan datang pemimpin pun dua, yang baik atau yang tidak baik. Bahwa kalau kita memilih baik, insya Allah matinya husnul khotimah, tempatnya surga. Tapi kalau kita memilih menjadi tidak baik, berkawan dengan tidak baik, memilih orang yang tidak baik, matinya mungkin su'ul khotimah. Orang yang su'ul khotimah tempatnya di neraka itu. Nah, jadi tengok-tengok lah, nah itu nama-nama besar aja. Saya ngobrol itu suka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi Ustaz cerita kembar. Saya jadi teringat kepada salah satu dekat kita yang baru dapat cucu kembar ya. Ada Pak John Simon, tahniah buat Pak John Simon yang baru mendapat cucu kembar. Kembarnya laki perempuan atau perempuan? Laki-laki dua-duanya. Ya mudah-mudahan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita tunggu sepekan atau 2 pekan setelah hari raya kita diundang untuk wajar kalau kita diundang, wajar kalau kita diundang, wajar. Nah itu dia. Jadi gini dia, nanti insya Allah kan ada beberapa malam lagi kita di kantin makan kambing guling atau mungkin kari kambing. Ya setelah itu kita makan kari kambing lagi di rumahnya Pak John Simon. Saya pikir nggak ada yang salah di situ. Ini cucu pertama ya Pak, cucu kedua ya. Tapi kembar kali ini ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat ibunya, sehat anaknya, jadi anak yang soleh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita ini sebenarnya adalah keturunan dari Adam yang diciptakan di surga. Kita mau tak mau lahirnya di dunia, tapi akankah kita bisa kembali ke tempat ayahanda kita, ke tempat orang yang diciptakan di surga itu? Akankah bisa kembali ke sana? Tentu tergantung kepada kita. Sebelum kita tutup kajian ini, ada yang mau nanya mungkin Bapak Ibu sekalian? Kalau nggak ada kita tutup doa ini, tapi kita tengok dulu. Ada nggak yang nanya nih? Bu Farida nggak ada, sakit Ustaz. Jadi tadi kita berhubungan dengan beliau juga. Saya sakit, jadi nggak bisa ini. Ada mungkin habis nggak ada dari Pak Purba habis pas hari ini. Tapi bukan begini Ustaz, bukan berarti merajul nih, bukan Ustaz. Jadi bukan apa? Ada beberapa memang kadang-kadang yang mau pertanyaan itu kadang-kadang mau nanya apa gitu Ustaz. Jangan nanti Ustaz pikir kalau kemana enggak. Jemaah ini orangnya baik-baik Ustaz. Insya Allah semuanya orangnya baik-baik. Apalagi tadi baru dipanggil sama keuangan kan, itu baik-baik semua nih. Nah gitu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita hari ini sangat menarik sekali. Bahwa ada yang nanya? Oh ya, dari Prestasi Ustaz. Oh iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, terkait Adam, bahwasanya kan dia dikeluarkan dari surga. Yang saya mau tanyakan tadi ini untuk penjelasan dari Ustaz. Gimana cerita skenario itu? Apakah memang Allah sudah mengatur dia bakal keluar? Atau memang ya jalannya seperti apa gitu Ustaz? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mau menjelaskan aja, apakah memang itu sudah ada yang dibuat oleh Allah sebenarnya ini sebuah ide cerita atau gimana gitu dia? Mungkin begini Ustaz, maksud beliau ini apakah sama dengan kisahnya Ferdi Sambo yang sebenarnya disuruh nembak tapi dibilang tembak-tembakan, nah gitu dikira-kira Ustaz. Saya coba singkatkan. Kalau lengkapnya undang sekali lagi ya.
Saya sudah tadi ragu Ustaz, karena saya WA Ibu Farida kan dijawab, rupanya dia sakit gitu. Udah mau azan, saya udah dalam masjid baru dijawabnya. Oh iya, ini jadwal Ustaz gitu. Oh iya, saya kejar gitu. Afwan lah ya, afwan. Begini, plotnya Adam itu diciptakan memang untuk bumi ini. Ini jahilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan di muka bumi seorang khalifah. Itu plotnya. Jadi tanpa insiden buat terlarang itu pun Pak, sebetulnya Adam tetap turun, gitu. Makanya jemaah dirahmati Allah, dalam Islam Adam itu sebetulnya bukan dikutuk, apalagi sampai kutukannya itu diwariskan kepada anak cucunya. Beda dengan Alkitab. Versi Alkitab, ibu yang sakit ketika melahirkan itu adalah warisan dari dosanya Hawa. Ada Alkitab ayatnya, tapi Allah baca ayatnya. Terus apa salahnya istri saya? Apa salahnya anak saya yang perempuan kok harus mewarisi dosa Hawa gitu kan? Subhanallah, dalam Islam ibu sakit melahirkan itu jihad gitu. Tapi dalam Alkitab Pak, itu adalah kutukan. Apa kutukan bagi Adam? Dia diturunkan ke bumi, maka dia harus bersusah payah dengan tanah. Bersusah payah dengan tanah itu artinya apa? Di sini semuanya nggak mudah, nggak macam di surga. Itu kutukan. Nah dalam Islam ada turun di sini, memang plot dari Allah. Desainnya memang dia mau turun ke sini, gitu. Jadi tanpa insiden buat terlarang itu pun dia tetap turun ke sini. Terus kenapa dia menunggu terjadi insiden itu baru dikeluarkan? Subhanallah, ini ada yang manis sekali dalam Islam ini, ya, indah sekali. Cuma yang saya muliakan, dalam Al-Quran Pak, ketika Adam itu memakan buah larangan, kemudian dicuci pakaiannya, Allah berfirman, "Fatalaqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim." Allah kemudian mengajarkan kepada Adam, mengajarkan kepada Adam beberapa kalimat sebagai pertobatan. Jadi Adam itu, Pak, taubatnya Allah yang ngajarin. Kemana sayangnya Allah sama Adam itu. Ketika Adam mengucapkan itu fataba alaih, maka taubatnya pun diterima. Innahu huwat tawwabur rahim, karena dia Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Itu momennya sebelum dia dikeluarkan. Jadi sebetulnya sebelum dikeluarkan udah clear semuanya. Sebelum dikeluarkan udah clear, udah selesai masalahnya. Gitu. Ayat berikutnya kan qulna bitu minha jami'a, sekarang keluarlah kalian semua dari bumi ini. Dari surga ini. Jadi konteksnya udah clear semuanya, baru Allah keluarkan Adam. Gitu. Karena memang plotnya dia. Lah terus pertanyaannya gini, kenapa harus terjadi insiden buat terlarang itu? Dan kenapa menunggu peristiwa itu terjadi baru Adam dikeluarkan? Jemaah dirahmati Allah, untuk tugasnya sebagai khalifah ada satu kemampuan yang harus dimiliki oleh Adam alaihissalam. Apa kemampuan itu Pak? Responsibility, rasa tanggung jawab. Dan Allah belum menurunkan Adam ke bumi sampai Adam betul-betul siap menjadi insan yang bertanggung jawab. Caranya gimana? Allah didik dengan insiden itu, bahwa semua pilihan itu ada akibatnya. Indah kan? Allah didik Adam dengan insiden buah terlarang itu. Responsibility, rasa tanggung jawab, bahwa semua pilihan ada akibatnya. Mau pindahkan ibu kota ada akibatnya, mau buat kereta cepat ada akibatnya. Saya sampaikan Pak, ini apa-apaan coba? Kereta api cepat dari Bandung ke Jakarta supaya cepat orang Bandung berurusan dengan Jakarta. Nah ibu kotanya dipindah ke Kalimantan. Jadi ngapain lagi orang Bandung ke Jakarta? Mestinya kereta api cepatnya Pak Bandung Kalimantan, gitu kan? Iya. Rel kereta api Aceh itu jadi apa lagi Pak? Dulu yang udah siap itu kemana dulu? Yang udah siap dulu Pak? Bapak orang Aceh ada? Kan dulu udah siap itu rel itu Pak. Yang dulu kan udah siap, kemana itu sekarang? Besitang itu Pak, ada jembatan yang dibangun itu, jembatan kereta api, belum pernah dilewati kereta api sekalipun, dirobohkan, dibuat jembatan yang baru lagi. Dikira ini gak dipertanggungjawabkan apa?
Dikira nggak dipertanggungjawabkan. Itu besi tanpa satu jembatan, berapa sungai yang dilewati? Dibelikan beras untuk rakyat, apa nggak kenyang perut rakyat? Tapi mereka suka-suka aja mengira bahwa itu tidak ada pertanggungjawaban. Oh, pertanggungjawaban dunia udah, Pak. DPR kuasain, kejaksaan kuasain, pengadilan kuasain. Siapa yang mau mengadili? Itu orang yang nggak punya visi akhirat, gitu kan? Ya. Nah, Adam alaihissalam turun. Kenapa harus melewati insiden buah terlarang itu? Karena Allah menghendaki Adam betul-betul matang menjadi khalifah. Ada sikap responsibility, kemampuan untuk mempertanggungjawabkan semua keputusan-keputusan. Baru dia turun. Ya kalau insiden itu nggak terjadi, ya tetap juga dia turun. Karena plotnya dari Allah memang itu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan Adam di muka bumi sebagai khalifah. Gitu kan? Nah, makanya kita sekarang ini yang tertinggal di sini, jaminan kita balik ke sana itu Pak mudah. Tuntaskan aja tugas kekhalifahan kita. Itu. Apa sebetulnya misi kekhalifahan kita di bumi ini Pak? Menghadirkan kehidupan surgawi itu di sini. Saya dulu mikir Pak begini. Kalau Allah dari awal merencanakan Adam menjadi khalifah di bumi, kenapa nggak nyiptakannya di bumi? Gitu kan? Tapi dia memang diplot jadi khalifah di bumi. Kenapa nggak menciptakannya di bumi? Kenapa menciptakannya di surga? Ternyata rahasianya luar biasa. Allah menghendaki sang khalifah itu misinya adalah menghadirkan kehidupan surgawi di sini. Maka dia harus punya pengalaman empirik tentang surga itu. Bukan hanya teori, bukan hanya sebatas ilmu, tapi dia pernah betul-betul tinggal di sana dan merasakan bagaimana indahnya kehidupan surga ini. Itu yang harus dia bawa ke sini. Maka kalau antum jadi kepala keluarga, jadikan rumah sebagai surga. Kita sebagai direktur, jadikan kantor sebagai surga. Kita sebagai presiden, jadikan negeri ini menjadi surga. Itulah misi kekhalifahan. Kalau kita tuntas dengan misi itu, dijamin Allah kita akan balik nanti bersama Adam nenek moyang kita itu di kampung yang hakiki itu jannah. Indah kan? Indah. Jadi nggak ada kutukan, nggak ada warisan dosa, nggak ada. Nggak ada. Ini semua desainnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira ya. Cuma nanti Ustadz yang agak Ustadz yang agak dari kita yang Ustadz ketika masuk surga nanti bersama dengan Adam Ustadz. Awak namanya paksa gini loh, saya kan. Karena 7 meter panjang ya kan. Wah tinggi kali gua, tinggi banyak Tony ya kita kira gitu lagi ya. Apakah nanti kita disamakan sana tingginya atau gimana? Wallahu a'lam. Belum ada pula orang yang pulang dari sana. Nah, gitu ya. Tapi yang pasti insya Allah kita semuanya akan ke surga. Begitu kata ulama-ulama Ustaz, walaupun transitnya ada transit di singgahlah transit di neraka, nilai mungkin kan gitu ya. Dan orang berpikir gini, nggak apa-apa lah, yang penting kan masuk surga walaupun transit di neraka. Waspada. Dari ceramah Abdul Somad katanya beliau, kalau kita berdiri di atas batunya neraka itu, katanya mendidih otak awal kepala. Ngeri, batunya kita pijak, otak di kepala mendidih. Tahan awas itu. Isi Allah. Atau tidak, tapi gimana kita pun pasti ke sana ini. Cuma memang kata orang itu Ustaz, perlu juga lama-lama di neraka ini Ustaz. Jadi berjumpa di apa gitu. Jadi kita nanti bisa cerita nanti ada bahan berumpi di surga. Nah, iya aku juga semangatnya semangat gitu kira-kira Ustaz. Akhirnya seperti itu ya. Tapi apakah sempat saya di neraka nggak tahu. Ini buktinya ada apa gitu. Jadi bagi-bagi yang suka-suka ngerumpi bagus juga lama-lama di neraka. Jadi ada bahan-bahan cerita, bahan-bahan ngerumpi nanti. Emang sempat rupanya itu lagi. Oke lah hadirin yang dirahmati Allah SWT, kita cukupkan kajian kita pada hari ini. Sangat menarik sekali. Informasi besok kita bersama dengan Ustaz Muhammad Fauzan Lubis dalam kajian fikih. Biasa beliau membuka kajian fikih. Persiapkan pertanyaan-pertanyaan tentang fikih besok. Mari sama-sama kita aminkan doa yang disampaikan oleh Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna ala dzikrika
bihamdika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ikhwanina wa auladina li azwajina li ajdadina li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna ya maulana fi syahrina hadha wa fi lailatina hadhihi min taqaika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa sallama tasliman katsiran walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz sudah hadir. Terus hadir Ustaz. Sudah hadir, kita mau insyaallah bulan depan kita ajar lagi di sini insyaallah. Kepada tim ini nanti kayaknya ada beberapa hal-hal yang harus nanti jumpa dengan arus menikah nanti di tutupnya pula saya.